Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Hari ini jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli pidana dalam persidangan. Kita simak jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Ada lain itu juga harus jelas, apakah dia ikut serta atau menganjurkan, ya. Kalau dia ikut serta, berarti harus dibuktikan apa peran dari masing-masing aktor tersebut. Misalnya 351, disebutkan di dalam dakwaan A, B, C, ya, pelakunya, dadernya A, B, C. Karena A, B, C udah otomatis pelakunya lebih dari satu dong. Maka wajib dengan pasal 55. Bisa juga dia pakai 56. Kenapa? B, C perannya lebih condong atau dia alternatif. Dakwaan pertama 351 jungto 55 atau 351 jungto 56, ya. Nah, jadi harus dibuktikan peran dari A, B, dan C terkait dengan pasal 55-nya. Apa perannya? Jadi ada dalam konteks ini, ya, ada pelaku, kalau kita menjungtokan dengan pasal 55, ada pelaku aksesorir di dalamnya, ya, dan ada tentu pelaku utama, ada aksesorir yang ada kontribusinya di dalam tindak pidana tersebut. Jadi kalaupun dia aksesorir, maka di dalam dakwaan itu juga harus dibuktikan peran dia apa. Jadi kalau ternyata A, B, C itu lebih cenderung, B dan C lebih cenderung sebagai alat, ya, Dunplegen juga harus dibuktikan. Jadi walaupun disebutkan 351, tapi Dunplegen bukan Medplegen atau Uitloken, maka B dan C otomatis nanti kan harus dibebaskan. Tapi disebutkan bahwa dia adalah sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Orang gila, ya, diminta untuk memasang bom, kemudian bom itu meledak, atau seorang anak disuruh melempar rumah oleh si A, jadi B itu adalah anak-anak, perannya harus disebutkan juga. Sehingga B dan C itu ya tidak dipidana karena dia sebagai alat. Jadi tetap disebutkan. Kenapa? Aktornya lebih dari satu. Demikian. Baik, ya. Mungkin saya belum mendapatkan jawaban, tapi penjelasan ahli saya sangat apresiasi tadi. Pertanyaan saya adalah apabila ternyata, ini saya hypothetically, ya, artinya sebagai perumpamaan, apabila ternyata pasal 351 itu, ya, tadi kan ahli juga sudah mencontohkan ada orang yang bersama-sama dituduhkan gitu, ya, untuk melakukan. Ternyata terhadap orang-orang itu, khusus pasal 55-nya itu, katakanlah tidak terbukti di dalam suatu persidangan. Apakah pemidanaan itu tetap dijatuhkan karena kan ada unsur dari pasal yang didakwakan itu, dua pasal itu 351-nya dan 55-nya. Ini contohnya udah sangat spesifik, ya, ahli, ya. Tidak terbukti pasal 55-nya aja misalnya. Apakah pemidanaan tetap bisa dijatuhkan atau semuanya harus dibuktikan dan terbukti? Ya, itu kasus per kasus, ya. Jadi A memenuhi semua unsur. Ya, contohnya, ya. A memenuhi semua unsur 351. Semua unsur ada pada A. Oke. B karena dijungtukan 55, enggak semua unsur ada. Ya, enggak semua unsur ada. Enggak semua unsur, misalnya dia tidak mengeksekusi, tidak melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan orang tersebut luka, tidak, ya. Jadi peran dia dalam 351 ada.